Indah Rahman Channel mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat saya, saudara saya, blognya Maulana Rahman. Pada YouTube kali ini kita akan membuka tema tentang darah biru satu opini keturunan Prabu Siliwangi. Banyak teman-teman yang WA saya, kemudian juga ada di Facebook saya menanyakan tentang benar nggak Kang katanya kalau nanti seorang ketua adil satu opini itu memang dari keturunan raja terdahulu atau bukan? Memang pertanyaan itu sangat krusial, artinya tidak bisa menjawab secara utuh karena itu kan kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari diri saya. Jadi setelah berkali-kali petunjuk itu dan diyakini mendekati kebenaran, bukan sebuah kebenaran yang hakiki, karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan malaikat ataupun dengan sang pencipta. Jadi barangkali mendekati sebuah kebenaran seperti itu ya, karena petunjuk yang akhirnya petunjuk itu kan lewat bisikan-bisikan gaib kan. Kalau bisikannya dari malaikat mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisikannya dari jin kafir, jin siapa kan bisa saja menyesatkan. Tapi ujung-ujungnya ketika saya sendiri minta petunjuk, yang terakhir adalah istikharah kepada Allah, baik pagi, siang, sore maupun malam hari, apakah apa yang saya minta sebuah kebenaran itu benar-benar terjadi, itu benar-benar seperti itu atau bukan. Itu lewat istikharah. Itu yang terakhir. Makanya ketika saya sampaikan sesuatu hal tahun 2019, 2020 terjadi, sampaikan 2020, 2021, jadi hal-hal yang memang di luar nalar. Artinya apa? Artinya kalau kita mencari sebuah petunjuk itu jangan dari satu sisi, harus dari berbagai sisi. Dan yang terakhir adalah kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat istikharah. Seperti itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kenapa? Karena barangkali kalimatnya itu dapat kita ikuti, dapat kita lanjuti, atau dapat kita kabarkan kepada saudara yang lain. Nah, seperti apa? Kenapa satropiring itu darah biru? Darah biru itu apa? Siapa sesungguhnya yang darah biru? Itu kan pertanyaan. Banyak raden kan, banyak pangeran. Tapi benar nggak? Ya seorang raden, seorang pangeran. Banyak kan yang mengaku dirinya keturunan Prabu Siliwangi, keturunan Majapahit, keturunan Sultan, keturunan Raja. Banyak, bukan satu, bukan dua orang. Tapi bisa membuktikan bahwa dia itu adalah keturunan Sultan, bahwa dia adalah keturunan Raja, terutama Raja dahulu. Ini yang harus dibuktikan. Pertama, satu piningit yang berasal dari keturunan Prabu Siliwangi itu dari Tahraja. Kenapa dari Tahraja? Kan pertanyaan. Karena raja-raja di Sunda Galuh, kerajaan Sunda Galuh mewarisi sifat-sifat ilmunya, kebijakan-kebijakannya, mewarisi budayanya, mewarisi bahasanya, mewarisi tulisannya kepada generasinya, tidak kepada orang lain. Jadi di kerajaan Sunda Galuh sendiri dari Tahraja itu mewarisi kepada Tahraja, tidak mungkin mewarisi kepada keluarganya di Tah yang lain seperti dari Tah juru tulis, itu tidak mungkin. Juru tulis ada tersendiri, Tahraja ada tersendiri. Nah, kemungkinan besar, kalimatnya kemungkinan besar, satropiningit yang lulus akan menjadi seorang ratu adil itu adalah ada keturunan Tahraja. Mungkin dia sudah menikah dengan yang lain, dengan istrinya yang campuran, atau mungkin dari kedua orang tuanya sudah campuran, tapi ada darah raja. Bisa dari kerajaan Sunda Galuh, bisa dari kerajaan Majapahit, bisa dari kerajaan Bonek ataupun Kutai. Tapi untuk yang lulus menjadi seorang ratu adil itu adalah hanya satu orang. Itu tidak lebih, tidak mungkin ada dua, apalagi ada tiga, ada empat, ada lima, itu tidak mungkin. Jadi hanya satu. Dia mewarisi sifat-sifat seseorang seperti apa
leluhurnya terdahulu. Seperti Mahaprabu Siliwangi. Apa Sakya Piningit yang ciri-cirinya dia seorang Sakya Piningit? Ya udah dijelaskan di YouTube sebelumnya, akan tetapi ini adalah sifat-sifat yang kita bicarakan sekarang. Kemampuannya itu nanti, sifat-sifatnya itu salah satu karena dia merupakan seorang darah biru dan memiliki sifat ya rendah hati, bukan rendah diri kan. Dia tidak mau menyombongkan diri, dia tidak mau mengaku dia keturunan raja atau keturunan pangeran atau keturunan sultan, itu tidak mungkin. Kalau dia mengaku keturunan pangeran, keturunan raja sudah sejak zaman Belanda dihabisi. Sejak Orde Baru, Orde Lama pun dari keturunan raja terdahulu itu dikucilkan. Membuka sejarah yang asli dan tidak akan dikucilkan. Yang lain mungkin sudah tahu. Kalau orang sejarawan pasti tahu lah. Yang begitu-begitu pasti sudah tahu. Bisa dibukakan ketika pemerintah sekarang ini bisa dibuka. Ya, keterbukaan. Benar aku? Dari seorang Sakya Piningit selain dari ciri fisik, dia pun mempunyai ciri-ciri yang lain. Ada ciri fisik, ada ciri non fisik, ada sifat-sifatnya. Jadi ada 3 bagian yang tidak dipisahkan oleh seorang Sakya Piningit yang sudah menjadi sesungguhnya sudah dibaiat dari seorang Ratu Agung yang sudah melewati beberapa tahap dari tahap Budak Angon, naik lagi ke Sakya Piningit, naik lagi ke Pandito Ratu, naik lagi ke Matu Ratu, dan yang terakhir adalah seorang Ratu Agung. Itu adalah 5 tingkatan. Dan itu pasti adalah seorang presiden. Kalau di Indonesia itu seorang presiden. Pasti bukan wakil, bukan ketua DPR, bukan. Pasti seorang presiden. Nah, sifat-sifat itu yang diwarisi oleh leluhurnya dari raja-raja terdahulu, dari raja kerajaan Sunda Galuh diwariskan kepada Sakya Piningit yang berasal dari keturunan Prabu Siliwangi. Sifatnya seperti itu. Tidak bersifat dia ingin membuka diri, mengaku bahwa dia seorang keturunan Prabu Siliwangi. Itu tidak mungkin, impossible itu tidak mungkin. Atau raja-raja terdahulu itu impossible, itu tidak mungkin ya. Dia masih sembunyi, tetapi mudah-mudahan di tahun 2022 ini dia muncul ada di bekas kerajaan itu akan muncul seorang Sakya Piningit, walaupun dia udah kesiangan kan. Sebenarnya Sakya Piningit sudah tidak ada. Sekarang itu sudah zamannya Matu Ratu menuju ke Ratu Adil. Udah Ratu Adil tinggal ditunjukkan siapa yang Ratu Adil. Nanti ke atas lagi ada lagi kita di YouTube selanjutnya. Seorang Sakya Piningit turunan dari Prabu Siliwangi. Satu, mempunyai silsilah yang pasti, bukan narang, bukan dari bisikan gaib, bisikan dari apalagi bisikan dari setan, bukan bisikan dari jin, bukan bisikan dari jin, bukan bisikan dari jin, itu bukan. Dia sejak kecil sudah mempunyai silsilah. Ayah, ibunya siapa, kakeknya siapa, neneknya siapa, terus sampai kepada awal kehidupan, sampai berdirinya kerajaan Sunda Galuh itu ada silsilah. Kalau dia dari jurut tulis, dia dari sampai ke jurut tulis sampai berdirinya kerajaan Sunda Galuh kurang lebih pada abad ke-4 307 tahun yang lampau itu harus ada leluhurnya siapa, namanya siapa, namanya pun harus asli. Nggak boleh ya nama eyang gitu kan, eyang apa, eyang angkung, yang pendek, yang sakti, itu nggak boleh. Silsilah itu harus jelas. Namanya ketika lahir siapa, namanya ketika dinobatkan menjadi raja siapa, dia harus tahu. Makamnya pun harus tahu. Tidak ngarang. Misalnya makam leluhurnya itu di abad ke-5 di mana lokasinya, sering ziarah atau tidak, itu ketahuan. Kalau yang ngaku-ngaku dia seorang Sakya Piningit, ngaku-ngaku keturunan raja, itu keturunan apalagi keturunan kerajaan Sunda Galuh, Sunda Galuh Pajajaran, Sunda Galuh Penanjung, kalau tidak bisa menunjukkan makamnya, menunjukkan istilahnya, tidak menunjukkan, mau bilang jangan-jangan dialah, jangan-jangan dialah yang campur pada saat itu setelah kerajaan Sunda Galuh dipindahkan dari Sukasari ke Telama. Karena Yahudi sudah masuk pada tahun 1290. Ada baik di Majapahit, panjang di Singosari, ada sampai hari ini saya ngomong yang mengaku keturunan Majapahit dengan yang mengaku keturunan Raja Sunda Galuh sampai saya ngomong tidak ada. Kenapa? Kenapa saya tanya? Kenapa? Akan uber kamu. Kalau siapa?
sama timnya orang-orang Yahudi lah. Seperti itu kan. Saudara, selain silsilah apalagi? Selain silsilah. Kenapa darah biru? Selain silsilah apalagi? Ini sudah darah biru tak? Silsilah apalagi? Kemampuan ilmunya, ilmu alamnya, ilmu fisika, ilmu pengetahuan luas. Tetapi tidak banyak bicara. Dan dia tidak mau berceramah, tidak mau mengajarin orang lain, nggak mau dia. Kenapa? Dia tidak mau mengajarin orang lain. Karena sudah dari sejak raja kita masuk agama Islam, dari raja ke-6, itu tidak pernah namanya raja-raja lalu berceramah, berkhutbah, apa, membicarakan orang, tidak pernah. Serahkanlah kepada kiai jabatan itu kepada kiai untuk menyebarkan agama Islam, untuk memerintahkan untuk apa hal-hal spiritual seperti itu, memerintahkan, mengajarkan kepada masyarakat. Jadi kiai itu yang mengajarkan agama, mengajarkan budaya, bukanlah keturunan. Keturunan tidak mampu, tidak mau, karena merasa dirinya itu pas sebuah kebenaran itu sulit untuk menentukan sesuatu yang benar itu sulit. Kalimat menurut saya terdahulu hanya mendekati kebenaran, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita sholat misalnya, apakah sholat kita diterima? Kita tahu diterima apa tidak? Karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan malaikat, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita tidak pasti apakah sholat kita diterima atau tidak. Makanya orang-orang Sunda Galuh yang asli perintah raja tidak mau mengajarkan kecuali dia meminta untuk diajarkan, datang ke rumah diajarkan. Kalau tidak mau berceramah di masjid-masjid, di pesantren, di mana tidak mau. Sampai hari ini tidak ada yang pernah mau. Ini sudah ditah raja. Makanya dengan judulnya apa? Darah biru satu keturunan Prabu Siliwangi itu berbeda dengan orang-orang yang ada yang sekarang ini yang mengaku bahwa dirinya keturunan raja, keturunan satu peningit, etek, bengek dan sebagainya. Kerajaan Sunda Galuh tidak pernah sejak terjadinya perang Bubar 1432, apalagi sejak masuk Yahudi, masuk dengan Belanda yang lain, tidak pernah mengaku sebagai keturunan Raja Sunda Galuh atau sebagai keturunan Prabu Siliwangi atau keturunan Raja Sunda Galuh. Tidak pernah. Selain apa? Selain ilmu alam yang dia tahu, biologi, hitung-hitungannya, ilmu pemerintahan dia menguasai. Ada. Lagi yang terakhir adalah ilmu metafisika yang tidak bisa dipelajari oleh bukan yang. Makanya orang-orang turunan raja terdahulu yang asli ya, dari Sunda Galuh kalimatnya seperti itu, tidak ada satupun yang didukun atau paranormal, tidak ada. Dia tidak menggunakan mantra-mantra untuk mengobati orang, misalnya menggunakan mantra-mantra, tidak perlu. Sunda Galuh jampi-jampi pun tidak pernah, apalagi sajil, apalagi tidak perlu kayak larung di laut, itu tidak perlu. Ada acara Sunda Galuh seperti nyanduk, ada setiap tanggal 17 Oktober itu. Nanti di YouTube selanjutnya nanti akan kita buka budaya kerajaan Sunda Galuh dan budaya kerajaan terdahulu sebelum tahun 1432 yang ada catatan sejarahnya. Nah, seperti itu saudaraku, jadi seorang Sakti Kuningit ada kemungkinan besar itu adalah masih keturunan raja terdahulu. Cuman sudah tercampur barangkali dengan suku-suku lain. Jadi secara ciri dan sifatnya itu mewarisi raja dari kerajaan Sunda. Jadi sifat-sifat raja yang ada 19 itu semuanya itu dalam satu diri yang seorang Sakti Kuningit. Termasuk juga ilmunya kurang lebih, kalau ilmu yang pertama dia dipelajari oleh Sakti Kuningit itu dan dijelaskan gitu. Nah, terima kasih saudaraku yang sudah subscribe dan berluas video program mulai Rahman. Kita ke depan mulai membicarakan ilmu apa saja yang bisa dipelajari untuk apa, gunanya untuk apa, efeknya seperti apa, mulanya ilmu apapun. Kurang lebih 700 sampai 800 ilmu yang lebih itu, maka supaya masyarakat waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.